Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dan yang akan terus berbuat baik kepada kita. Apapun yang terjadi, semua ada dalam kebaikan rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang selalu beserta di dalam setiap keadaan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami ada lagi karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 16, ayat 2 dan ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Presiden terpilih Amerika Serikat yang baru memberikan pernyataan bahwa di Amerika Serikat hanya ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden yang lama mengakomodir adanya berbagai jenis gender. Komunitas LGBTQ++ menyatakan hingga saat ini sudah ada 72 gender. Sekali lagi 72 gender, dan gender ini menurut mereka masih akan bertambah. Syukurlah kegilaan soal gender ini diluruskan kembali oleh pemerintah yang baru. Karena sejak dilegalisasinya berbagai gender ini, ada banyak pengaruh buruk terjadi pada mental dan pikiran generasi muda di Amerika Serikat, bahkan juga di negara-negara lain. Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa hanya ada dua gender, hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain. Iblis ingin merusak citra Allah di dalam manusia dengan berbagai cara. Iblis ingin merusak rencana dan rancangan Allah. Kalau kita ikut iblis, kita akan hancur dan binasa. Kalau kita mengikuti pemikiran manusia yang sudah melenceng dari kebenaran, maka itu akan membuat hidup kita berantakan. Tapi mengikuti Tuhan adalah yang terbaik. Dalam Mazmur 16 ayat 2 dan ayat 11 ini dikatakan, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ayat ini menyatakan suatu prinsip yang perlu kita semua miliki, yaitu untuk menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan yang terbaik di hidup kita. Tidak ada yang baik selain Tuhan. Dan karena Tuhan yang terbaik, maka Dialah yang hendaknya selalu kita ikuti. Mengapa Tuhan yang terbaik? Ada beberapa alasan yang diungkapkan di sini. Pertama adalah karena Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Tuhan tidak mau membiarkan saudara dan saya menuju kebinasaan, kehancuran yang kekal di dalam neraka. Tapi Ia mau kita ada dalam kebahagiaan dan kehidupan, bahkan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 6-7, di situ tertulis kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dialah yang terbaik. Dia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Dialah jalan itu, saudara. Dan Dia adalah Tuhan. Yang kedua, karena di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau kita berada di dekat seseorang, kita akan merasakan sesuatu berkaitan dengan kehadiran orang itu. Misalnya kalau kita dekat dengan dosen yang killer dan pemarah, kita akan merasa terintimidasi dan tidak tenang. Tapi kalau kita ada di dekat orang yang ramah dan ceria, kita akan merasa senang.
Di dalam Tuhan jauh lebih lagi. Apa yang kita rasakan melebihi kesenangan dunia ini. Di dalam Dia ada sukacita yang berlimpah-limpah, yang tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata. Yang ketiga, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Tuhan menyediakan kepada kita penyediaan, berkat, pemeliharaan bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Ia mau memastikan keadaan kita baik dan senantiasa ada dalam keberkatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selalu ikut Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Dan taatilah Dia, percaya kepadanya. Jangan menyimpang kepada jalan-jalan yang lain, yang bukan jalan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang terbaik. Di dalam Dia ada berkat, sukacita, serta kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa di sorga karena kebaikan-Mu. Lewat firman-Mu kami mengerti, kami diajar dan dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, yang berfokus kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang terbaik di hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang paling baik, segala-galanya, pusat segala kehidupan kami. Di dalam Engkau ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam Engkau ada kehidupan. Dan di dalam Engkau Tuhan ada berkat penyediaan. Engkau sumber semua yang kami perlu. Tolong kami untuk selalu setia kepadamu. Berjalan dalam kebenaran-Mu ya Roh Kudus. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas aktivitas kami. Dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Berkatilah kami supaya kami menjadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah apapun yang terjadi saat ini, yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada jalan keluar, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan senantiasa menjadikan Tuhan yang utama. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.